wabarakatuh. Saya atas nama Kamaluddin, NIM 20044111612. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama saya dari Bapak dosen Andi Jumardi, SPD MPD, yaitu konsep-konsep dasar sistem informasi geografi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kedudukan sistem informasi geografi dengan disiplin ilmu lain. Sistem informasi geografi merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari 1. Geografi, 2. Kartografi, 3. Penginderaan jauh, 4. Ilmu ukur tanah, 5. Geodesi, 6. Fisika, 7. Statistik, 8. Matematika, 9. Teknik sipil, 10. Perencanaan kota, 11. Informatika. Selanjutnya, sistem informasi geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga berbentuk pola ruang tertentu. Selanjutnya 10 konsep dasar esensial geografi. 1. Lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain dan sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. 2. Jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya, jarak Jakarta dan Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya, jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. 3. Keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. 4. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. 6. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya.
7. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 8. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 9. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. 10. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Selanjutnya, pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contoh, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman. Banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan. Di antaranya adalah data seperti ketinggian, tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Nantinya hal tersebut digunakan untuk menilai keadaan fisik lokasi yang mempengaruhi tingkat adaptasi manusia yang akan tinggal di sana. 2. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Contoh, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk kreativitas adalah salah satu contohnya. Manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan manusia di daerah pegunungan. 3. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah berupaya untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh, wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan guna memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya, perkotaan berinteraksi dengan pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerja. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. 1. Distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. 2. Interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. 3. Deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. 4. Korologi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah, perpaduan, distribusi, interrelasi, deskripsi. Selanjutnya, jenis sumber data. Jenis sumber data dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Peta analog, 2. Pengendaraan jauh, 3. Data hasil pengukuran GPS, 4. Data hasil lingkungan pengukuran lapangan. Analisa data dalam sistem informasi geografis. Data dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu jalan, hidrologi, garis pantai, batas admin, bentuk lahan.
Bentuk lahan dibagi menjadi beberapa aplikasi, yaitu aplikasi sumber daya alam, aplikasi lingkungan hidup, aplikasi tata ruang, aplikasi lain. Selanjutnya, liputan lahan, penduduk. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam sistem informasi geografi, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografi seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu 1. CPU atau Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan programan. 2. VDU atau Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. 3. Disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. 4. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. 5. Digitizer, alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital atau digitasi. 6. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. 7. Plotter, berfungsi seperti printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen sistem informasi geografi yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografi seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografi adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Ketiga, manusia atau user brandware. Manusia sebagai pengguna brandware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brandware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, fungsi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya yaitu 1. Sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatnya, manfaat sistem informasi geografis untuk inventarisasi sumber daya alam atau SDA adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. 2. Mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. 3. Untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. 4. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. 5. Untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian untuk kepentingan lain. 6. Untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Bagian kedua, untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dapat dilakukan melalui analisis peta, peta-peta tematik,
Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Bagian ketiga, sistem informasi untuk geografis untuk perencanaan ruang. Sistem informasi geografis bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah maupun rumah sakit, seluruhnya juga menggunakan sistem informasi geografis. Bagian keempat, sistem informasi geografis untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografis digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. 5. Sistem informasi geografis untuk mitigasi bencana. Sistem informasi geografis dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografis juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, sebagai mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai konsep-konsep dasar sistem informasi geografi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.